Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya dugaan kasus ekspor ilegal biji nikel Indonesia ke China sejak 2021 lalu. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 5 juta ton biji nikel diduga telah diselundupkan ke negeri tirai bambu sejak 2021 hingga 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus dugaan praktek ekspor ore nikel ilegal dari Indonesia ke China selama Januari 2020 hingga Juni 2022. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, Presiden Joko Widodo telah memberlakukan pelarangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen kelihatannya sangat ceria, senyumnya manis banget nih. Bung kameramen, halo. Siap, Bung Alfian. Langsung saja Bung Alfian. Iya. Ini berita menyedihkan Bung Alfian. Dirilis sudah oleh beberapa media. Yang pertama saya bacakan dari CNBC Bung Alfian. Judulnya adalah RI kecolongan 5 juta ton nikel dibawa kabur ke Cina. Lanjutnya Bung Alfian dari aktual.com. Judulnya Bung Alfian, 5 juta ton ore nikel ilegal dijual ke Cina, negara kalah dengan mafia tambang. Nah Bung Alfian, sebelum kita masuk dalam berita, saya ada pertanyaan yang muncul gitu Bung Alfian. Kalau kita kecolongan, kalau kita, ini kan ilegal ya Bung Alfian, kenapa kok Presiden nggak langsung ngoceh gitu Bung Alfian di hadapan televisi, wah kita kecolongan nih, wah gini-gini, kok malah seolah-olah tenang-tenang saja. Ini kan saya jadi nggak tahu nih, gimana silakan Bung Alfian. Ada dua kalimat. Satu adalah pagar makan tanaman. Kedua, pengaman malah jadi maling. Nah ini mungkin jadi omongan yang perlu didalami ya Bung kameramen, yang tentu rumus pagar makan tanaman itu baik ditangkap filosofinya. Dan ini merupakan keadaan yang sangat kronis. Negerinya kaya, rakyatnya miskin. Negerinya kaya, rakyatnya masih di bawah 50%, masih cuma tamat SD. Kalau Bung kameramen memahami, negeri kita ini dalam jangka yang panjang telah menjadi negeri yang salah urus, negeri yang tidak keurus, negeri yang menjadi negeri yang ya terkelola dengan ugal-ugalan. Ya dengan memalukan, dengan memilukan, dengan menyedihkan. Dan tentu ini menjadi catatan buat generasi muda bahwa apa yang kita bicarakan adalah untuk kalian ke depan, kelompok generasi pemimpin masa depan. Iya, Bu Alfian, memang ini kan kasus ya gimana ya? Masa 5 juta ton loh. Walaupun kita mungkin tidak terlalu paham tentang tambang apa-apa, tapi kan ini bisa muncul ke berita atau ke permukaan, berarti kan ada yang melaporkan, ada yang melihat. Kita bacakan beritanya Bung Alfian. Pernyataan Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria, tentang dugaan ekspor ilegal biji nikel sejumlah 5 juta metrik ton ke Cina. Yang menurutnya informasi itu berasal dari Ditjen Bea Cukai Kemenq, merupakan persoalan cukup serius. Jika benar adanya, ini berarti negara sudah kalah dengan mafia tambang. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy Resources Indonesia. Apalagi pernyataan pejabat KPK itu direspon juga oleh Ditjen Bea Cukai Askolani yang menyatakan bahwa Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya sudah mendalami pengapalan oleh perusahaan berdasarkan data General Administration China Custom. Bahkan informasi ekspor ilegal direspon juga oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan kegiatan itu mengandung unsur pidana. Wah, si Opung Kafir bilang ini pidana, berarti harus diusut total dong Bung Alfian. Silakan. Pemirsa, saya berharap dengan adanya pembacaan berita ini kita mau membaca dengan lebih luas, baik secara historis, baik secara varian sumber daya alam yang dicaplok oleh orang luar, baik secara sebaran, baik secara konten, tonasi, maupun secara keuntungan yang diperoleh oleh orang yang bukan orang Indonesia. Iya. Jadi kasus ini kalau kita tarik
tidak jauh berbeda dengan Freeport. Iya. Nanti kita juga jumpa dengan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Halmahera, yang ada di Gunung Pongkor di Bogor, yang ada di Cikotok, Banten, dan ada di beberapa titik di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Artinya, Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa alam, sumber daya alam itu sepenuhnya dikuasai oleh negara. Iya. Nah, kelihatannya sumber daya alam dikuasai oleh negara, negara dikuasai oleh mafia. Nah, ini kelihatannya jadi sorotan serius untuk oligarki, karena oligarki ini adalah payung besar terhadap mafia-mafia tersebut, yang tentu di antara pintu kecil yang mungkin kita bisa coba, walaupun saya juga tidak terlalu optimis dalam konteks recovery-nya, yaitu pemenangan pemilu untuk kaum pribumi di 2024. Yeah. Jadi pemilu 2024 ini menjadi katakanlah tempat bertapak kita untuk mempersoalkan adanya perampokan negeri kita, yang mana perampok dengan penjaga barang yang dirampok bekerja sama. Ini persoalan pagar makan tanaman itu mungkin yang perlu dipahami. Dan sangat menyedihkan dalam pertemuan dalam dengar pendapat di DPR RI beberapa hari yang lalu, di penghujung akhir Juni, itu bahwa para pengelola nikel itu direkturnya hanya bisa berbahasa Cina. Dan kemudian staf-stafnya cuma bisa berbahasa Inggris. Dan bukan persoalan Inggris itu adalah bahasa internasional. Di ruang sidang pengelolaan negara Indonesia itu sampai pimpinan sidang memerintahkan berbahasa Indonesia. Dan mereka nggak ada yang bisa. Yang orang nomor satunya hanya bisa bahasa Cina, staf-stafnya hanya bisa berbahasa Inggris. Dan itu dipersoalkan, dan kelihatannya ini adalah buah dari pernyataan Presiden tahun 2015. Di tahun 2015, dengan terbuka beliau pernah menyebut bahwa menjadi tenaga kerja di Indonesia tidak harus bisa berbahasa Indonesia. Dan ini sebuah pernyataan yang harus dikonfrontir dan sekaligus jadi dipertegas sejauh mana undang-undang yang ada, dan kemudian adanya keberanian untuk menyoal ini. Saya pikir, Bung Kameramen, kasus nikel ini dengan penguasaan oleh para mafia ini hanya sepersekian kecil saja. Dan ini keuntungannya sudah ratusan bahkan ribuan triliun. Kita menjual dengan sangat murah. Begitu Bung Kameramen, ini mafia memang sudah terlalu jauh. Iya, Bu Alfian. Saya rasa dengan dengan Menko Marves sudah bilang ini masalah, harusnya dia buru-buru menjadi garda terdepan, Bu Alfian, melawan ini, bersuara ini, ngoceh soal ini, Bu Alfian. Biasanya kan dia selalu ngoceh tanpa diminta nih, Bu Alfian. Soal ini saya belum lihat dia ngoceh-ngocehnya, Bu Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, betul yang Bu Alfian sampaikan bahwa di 2015 Jokowi minta syarat bisa bahasa Indonesia untuk pekerja asing dihapus. Bayangin, presiden yang minta. Ini kan menjadi hal yang, ya Allah, sangat melukai warga pribumi, Bung Alfian, atau pekerja lokal. Nah, untuk akhir statement kali ini, Bung Alfian, kayaknya betul, Bung Alfian, yang sering Bung Alfian sampaikan. Pergantian presiden atau presiden yang tidak sejalur dengan yang kemarin itu memang perlu menjadi kewajiban dan usaha kita bersama. Silakan Bung Alfian untuk closing akhir ini. Ya, ada dua pilihan yang harus dilakukan. Pertama, people power, dan saya umumkan buat masyarakat luas. People power itu adalah bentuk keprihatinan kolektif yang dibahasakan secara artikulatif, dan dia bukan makar. Dia merupakan sebuah keran yang dilindungi oleh undang-undang untuk menyatakan kritik, untuk menyatakan keprihatinan, untuk menyatakan kekecewaan, dan menyatakan harapan serta tawaran-tawaran solusi. Jadi untuk people power, silakan yang merasa ini bagian dari harus kita lakukan, mari kita konsolidasikan. Nah, untuk menghadapi pemilu, saya pikir masyarakat umum, kaum pribumi yang mayoritas muslim, kaum muslim yang pribumi, umat dan rakyat, ini harus juga punya tindakan-tindakan yang proaktif. Betul. Sehingga pemilu 2024 kita punya hitungan bahwa kemenangan ada di tangan rakyat, tangan orang yang cinta kepada Indonesia dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.